Halo, ketemu lagi di IDX Pro Insider Channel. Oke, ini adalah video kelima untuk hari ini sebagai video penutup ya. Tapi ini bukan review, ini adalah video untuk watchlist di periode 13 sampai 17 Juni. Jadi teman-teman yang sekiranya suka dengan saham-saham yang saya masukkan ke dalam watchlist ini, boleh untuk dicatat trading plan-nya, atau mau di screenshot ataupun di stop, lalu di bisa mungkin trading plan ini teman-teman mesti ingat, jangan sampai lupa. Oke, ini bisa di watchlist untuk perdagangan minggu depan. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu ISAT. Nah, ini untuk ISAT masih boleh dipantau, masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut. Jadi pastikan di perdagangan minggu depan, kalau dia berhasil mencapai harga 6.675 dan sekiranya di order book itu di harga di bawah 6675 itu udah ada yang tahan, atau jumlah lotnya juga sudah ramai, teman-teman boleh masuk. Nah, target terdekatnya yaitu adalah di 7.175, atau bisa lagi kalau misalkan dia masih mampu naik, ada kemungkinan bisa mencapai ke 7.400. Stop loss jangan lupa untuk dipasang ya, stop lossnya yaitu di 5.925. Nah, kalau misalkan pas waktu beli dia turun, nanti kita akan bahas lagi kira-kira misalkan kalau dia turun lagi besoknya, apakah harus keluar atau masih bisa hold. Nanti kita akan update untuk saham Indosat ini. Memang harusnya sih kemarin masuknya, cuman ini masih bisa teman-teman watchlist paling enggak 1 atau 2 hari, paling enggak. Kalau misalnya besok masuk dia masih naik, teman-teman masih bisa take profit untuk perdagangan 1 hari gitu. Ini masih bisa dipantau pergerakannya untuk perdagangan tanggal 13 sampai 17 Juni. Oke, lanjut ke saham berikutnya, yaitu Zinc. Nah, Zinc hari ini breakout top box, breakout harga 87 dan close di harga 88. Tapi ini udah sekian lama dia turun terus ya. Sekalinya berhasil breakout, dilanjut tapi akhirnya turun lagi. Untuk Zinc ini jadi kalau udah sampai target, lebih baik take profit dulu, terkecuali kalau Zinc mampu bertahan di atas 196, teman-teman boleh hold dulu ya. Tapi kalau dia nggak mampu bertahan di atas 96, sebaiknya take profit dulu ya. Ini masih boleh kita pantau untuk di perdagangan minggu depan. Mudah-mudahan ini bisa kasih kita cuan ya. Oke, Zinc boleh dipantau, boleh ambil posisi di harga 90. Targetnya, sorry ini belum saya rubah, targetnya di harga 92, 96. Kalau bisa bertahan di atas 96, kemungkinan dia akan lanjut ke 99. Jadi untuk Zinc jangan lupa untuk dipantau di perdagangan minggu depan. Oke, tapi pastikan kalau dia udah naik dan udah ada lot di order book di kolom bidnya, udah ada yang tahan, boleh masuk. Oke, lanjut ke saham Link. Nah, saham Link ini memang pergerakannya agak lambat, tapi boleh diperhatikan kalau misalkan teman-teman dia bisa mencapai ke harga 4.640. Nah, kalau dia berhasil bertahan di 4.640, targetnya yaitu di 4.900. Jangan lupa untuk pakai stop lossnya di harga 4.430. Oke, ini untuk saham Link
masih boleh sangat diperhatikan untuk di perdagangan minggu depan. Lanjut ke saham AGRS. Nah, AGRS sudah dari tanggal 7 ini sudah saya infokan. Sayangnya dia nggak berhasil bertahan di atas harga 131, dia turun. Lalu hari ini besoknya lagi di tanggal 8 dan tanggal 9 dia masih candle merah ya, tapi penurunan terbatas. Hari ini transaksinya lumayan besar, tapi memang tidak sebesar belum besar banget ya, ibaratnya masih ada kenaikan. Tapi sayangnya dia belum berhasil close di atas 130, yaitu close di harga 131. Jadi pastikan aja kalau misalkan dia close di harga minimal di harga 131, teman-teman boleh ambil posisi untuk AGRS. Nah, apalagi kalau dia bisa breakout top box di 134, misalkan dia berhenti atau close di 135, itu juga boleh untuk ambil posisi. Oke. Tapi ingat jangan buru-buru, pantau dulu pergerakannya, sekiranya sudah oke, baru boleh masuk. Kalau misalkan yang nggak dapat di harga 131, tiba-tiba dia langsung naik ke 135, terus di penutupan dia close di harga 135, itu juga boleh. Targetnya di harga 143 dan 147. Lanjut ke saham INPC. INPC hari ini lumayan ya naiknya 7%. Ini boleh dipantau besok ya. Sorry, ini belum saya tulis ya. Oke. Untuk INPC teman-teman boleh ambil posisi di 101. Tapi ingat jangan terlalu pagi masuknya. Dilihat dulu aja. Takutnya dia turun dulu ke atas top box, yaitu turun dulu ke 96. Kalau dia turun dulu ke 96 dan bertahan di atas 96, misalkan di 97, dia udah ada yang tahan, udah ada yang ngambil harganya di 97, mungkin teman-teman boleh ambil posisi di atas 96-nya. Tapi kalau misalkan dia langsung naik dan bertahan di atas minimal 101, teman-teman boleh ikut ambil posisi. Targetnya cukup dekat, 106 dan 111 ya. Untuk stop lossnya jangan lupa dipakai di harga 91. Saham ini nggak liquid ya, jadi dananya, alokasi dananya mesti diperhatikan, jangan terlalu besar, jangan sampai nanti nggak bisa keluar. Ini masih boleh dipantau di perdagangan minggu depan, periode 13 sampai dengan 17 Juni 2022. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Wins. Wins hari ini menguat di saat yang lain-lain banyak yang merah. Wins justru malah menguat 4,9%. Nah, kalau misalkan hari ini udah ada yang beli ya, karena hari ini Wins close cukup bagus, berada di atas EMA10 dan di atas EMA5 di harga 191. Nah, kalau misalkan yang mau beli besok, kalau dia berhasil close di 196 atau bertahan di minimal di harga 196, teman-teman boleh ambil posisi. Target terdekat ya otomatis di 204. Kalau bisa tembus 204 dan bertahan di atasnya, target berikutnya adalah 218, lalu 235 dan 240. Ini juga boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan. Apakah dia akan lanjut naik lagi atau justru akan terkoreksi ke bawah. Tapi kita lihat aja apakah ini akan berjalan sesuai dengan trading plan atau tidak. Lanjut ke saham Tugu. Nah, Tugu juga hari ini menguat nih, tapi boleh dilihat ya kebiasaannya Tugu. Naik dia turun, naik turun. Nah, tapi kalau misalkan atau kejadiannya di perdagangan minggu depan, dia bisa berhasil bertahan di 1425 ya. Harus berhasil di atas 425. Ini teman-teman boleh ambil posisi. Ya. Targetnya itu di 1550. Dengan catatan dia berhasil breakout top box dulu nih di harga 1460.
atau dia bisa minimal atau bisa close di 1465, itu bagus. Tapi ingat, ini sahamnya tidak liquid, lotnya juga sedikit, jadi alokasi dananya harus diperhitungkan. Lanjut ke saham BEPS. Nah, BEPS hari ini closing masih di bawah EMA 30, 2 tick ya di bawah EMA 30. Tapi kalau misalkan minggu depan kalau dia bisa bertahan minimal di harga 4.600, teman-teman boleh ambil posisi. Targetnya yaitu di 5.480, dengan catatan dia bisa berhasil breakout top box dulu nih di harga 4.980. Kalau dia berhasil breakout top box di harga 4.980 atau di 4.990, close-nya ini akan sangat bagus dan boleh diperhatikan apakah dia mampu lanjut ke harga 5.480. Oke, ini untuk saham BEPS. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Jekon atau Jaya Konstruksi. Nah, hari ini Jekon masih bertahan masih bertahan di atas moving average. Nah, moving average-nya ini udah semakin sempit nih posisinya. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas minimal di harga 90 atau bahkan berhasil breakout harga 94 atau bertahan di harga 95. Paling tidak target terdekatnya yaitu di harga 109. Kalau tembus lagi bisa ke 118. Ini juga boleh teman-teman pantau. Stop lossnya teman-teman bisa pakai harga 78. Oke. Untuk Jekon, nah ini boleh dipantau, mengingat saham ini juga sudah turun lama ya. Nanti kita pantau bareng-bareng pergerakannya. Lalu untuk saham yang terakhir yaitu Netvi. Nah, Netvi hari ini breakout top box. Top boxnya itu di 384. Nah, kalau misalkan dia besok lanjut, saya sarankan tunggu dulu apakah dia bisa bertahan di harga 402. Ya. Kalau dia bisa bertahan di harga 402, teman-teman boleh hold. Misalkan teman-teman mau ambil di atas harga close hari ini, boleh. Ya kan, harga close hari ini adalah 394, teman-teman masuk di 396. Terus dia naik nih misalkan dan bertahan di 402, teman-teman boleh hold. Atau teman-teman boleh tunggu sampai penutupan apakah dia bisa bertahan di atas 400 atau minimal di 402. Tapi sekiranya rame atau pergerakannya cukup kencang, ketika dia breakout harga 400, teman-teman langsung aja ambil di harga 402 dengan target 430 lalu di 482. Oke. Stop lossnya jangan lupa dipakai, yaitu harga 342 ya. Ini trading plan yang saya kasih buat teman-teman semua. Boleh dipantau, mudah-mudahan ini bisa kasih cuan, kasih keuntungan buat kita semua. Oke. Mungkin untuk hari ini di video kelima sampai di sini dulu. Kalau besok ada watchlist saham-saham yang bagus yang sekiranya bisa saya sharing ke teman-teman, akan saya sharing. Jadi jangan lupa share juga video-video saya ke teman-teman yang lain, keluarga terdekat, kakak, adik, saudara, sepupu, pacar, ya, teman, orang tua, boleh semuanya. Juga boleh ajak temannya untuk join di grup Telegram yang sudah saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Itu bebas, siapa aja boleh masuk asal jangan buat rusuh. Oke. Di situ tempat kita bertukar informasi saham-saham mana yang kira-kira punya potensi, dan teman-teman boleh komen apapun selama komennya baik dan nggak keluar dari komunitas saham ini. Jadi channel ini memang dibangun buat teman-teman yang sekiranya mau belajar dan
ya kita bisa sharing di situ dan nggak dipungut biaya apapun. Jadi setiap harinya juga saya akan sharing-sharing video-video yang saya buat di situ. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan atau teman-teman mau analisa saham apa, tinggal nanti di penutupan bursa teman-teman bisa request di situ, nanti saya buatkan videonya nanti yang akan saya analisa. Oke? Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, boleh subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru atau video-video terupdate terbaru dari saya setiap harinya, setiap setelah penutupan bursa. Jadi stay tune terus, jangan lupa berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Kita boleh untung sama-sama di saham, bahagia sama-sama di saham. Jadi tetap sharing, jangan lupa ajak temannya kalau mau untung. Oke, gitu aja. Semoga teman-teman sehat selalu dan juga saya doakan rezekinya melimpah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.